Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, selamat pendidikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agus Udiase dari SMA Negeri 4 Singaraja. Seperti yang kita tahu, bulan Agustus adalah bulan yang sangat meriah dan berbahagia karena kita sebagai rakyat Indonesia merayakan Dirgahayu HUT Indonesia ke-80. Hari ini saya ingin membahas tentang pahlawan masa kini. Seperti kita tahu, kota Singaraja termasuk sebagai kota pendidikan. Karena di kota ini ada banyak sekali institusi pendidikan, mulai dari SMA hingga Universitas Pendidikan Ganesha atau UNIKSA. Nah, lantas kita bertanya-tanya, apakah saat ini pendidikan di kota Singaraja sudah merdeka atau belum? Jadi kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Ketika kalian mendengar kata pahlawan, pasti kalian berpikir bahwa pahlawan itu harus membawa tombak dan juga pedang. Di masa kini, kita nggak perlu bawa tombak atau pedang. Tapi sebagai pahlawan, kita bisa mulai dengan hanya bawa ponsel. Kenapa dengan ponsel? Karena dengan ponsel atau smartphone, kita bisa mengakses semua pengetahuan dengan baik dan juga mendapatkan semua informasi dengan cepat. Jadi kita tahu bahwa saat ini adalah zaman digitalisasi, di mana semua orang pasti punya HP. Nah, kemudian, apa hubungannya smartphone dengan pendidikan? Jadi, akhir-akhir ini ada berita tentang ribuan siswa SMP tidak bisa membaca di Kabupaten Buleleng. Kenapa hal ini terjadi? Ada banyak faktor. Tapi yang paling penting adalah bahwa sesungguhnya pendidikan kita di Indonesia masih jauh dari kata merdeka. Sebagai pahlawan, kita tidak perlu membutuhkan bambu runcing ataupun tombak. Kita hanya dengan melakukan hal-hal kecil dan sederhana, tapi penuh dengan makna dan nilai yang luar biasa. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, bijak sosial media, karena hal ini sangat dapat penting. Jika kita melakukan hal-hal yang negatif, pastinya hal ini akan hilang dari sosial media. Kedua, sebagai generasi muda, kita tidak hanya bisa mengikuti tren yang ada di sosial media, tapi kita juga bisa mengikuti tren dan membuat konten positif. Yang ketiga, aktif bersuara untuk bangsa dan negara. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya bisa pasif, tapi kita juga harus aktif. Karena dengan aktif, artinya kita juga berkontribusi untuk negara ini. Misalnya dengan cara yang sudah berusia 17 tahun ke atas bisa mengikuti pemilu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa memberikan suara untuk negara. Kota Singaraja sering dianggap sebagai kota petarung. Padahal, hal ini tidak berarti negatif saja. Artinya, kota Singaraja memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mereka petarung-petarung hebat. Buktinya sudah banyak petarung dari Buleleng yang berprestasi hingga ke kancah internasional. Oleh karena itu, jika kita melihat sebuah isu ataupun sebuah kasus, tidak boleh memandang hanya spesifik saja, tapi kita bisa memandang ke banyak sisi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk saling berkontribusi dan mewujudkan Indonesia emas. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, Tut Budi Handayani, dari belakang memberi dorongan. Artinya, kita sebagai pelajar tidak perlu merasa takut ataupun gengsi ketika mulai sesuatu. Karena artinya, jika kita mulai hal baru, kita sudah mencari pengalaman dan pelajaran yang berharga. Meskipun zaman sudah digital dan modern, kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Soekarno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah itu selalu mengikat hingga ke masa depan. Maka sebagai pelajar, kita harus selalu ingat akan pesan beliau bahwa kita selalu belajar dari sejarah dan masa lalu, dan marilah kita bersama-sama wujudkan Indonesia Emas 2045 melalui langkah-langkah yang sederhana tapi penuh makna dan luar biasa. Selamat Hari Merdeka, sampai jumpa di lain waktu. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.